Materi ini disusun dalam rangka belajar bersama di kelas Jumat atau Keju Lingkar Filsafat Circles Indonesia. Tema yang diangkat adalah filsafat penderitaan. Dalam kesempatan ini, saya mencoba mendekati isu penderitaan dengan membangun dialog imajinatif antara Yesus dan Siddhartha Gautama. Beliau berdua terpisah zaman, beda generasi. Siddhartha pada abad 6 sebelum Masehi, sementara Yesus pada abad pertama. Siddhartha hidup pada abad 5 atau 6 sebelum Masehi ya. Dan dia adalah putra dari Sudodana yang merupakan ksatria pimpinan Ganaraja Sakya yang disebut raja, atau yang dalam bahasa Pali bisa diartikan sebagai pemimpin atau kepala suku gitu ya. Dan ibunda dari Siddhartha adalah Maya Devi atau Ratu Maya. Juga berasal dari klan Sakya. Sahabat sekalian bisa membaca di paper yang saya sudah buat, ya paper sederhana. Bisa baca sendiri nanti. Yesus hidup pada abad pertama, lahir dari seorang gadis bernama Maria yang waktu itu sedang bertunangan dengan Yosef, seorang pria dari suku Yehuda. Dan menurut teks-teks Kristiani, Yesus wafat di kayu salib sebagai hukuman atas tuduhan yang tidak berdasar ya dari pihak para pemimpin agama Yahudi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Pada hari ketiga setelah dimakamkan, Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya, lalu naik ke surga dengan disaksikan murid-muridnya. Mengapa saya memilih kedua tokoh ini? Bagi saya, Yesus dan Siddhartha sama-sama mengajarkan cara pandang yang berbeda terhadap dunia pada zamannya masing-masing. Siddhartha dan Yesus sama-sama menggunakan bahasa yang hidup dan membahas topik utama dalam filsafat seperti manusia, penderitaan, dan kebajikan. Keduanya mengundang pengikutnya menjalani kehidupan nir-kekerasan, kehidupan yang damai dan penuh welas asih, bahkan membalas kebencian dengan cinta. Beliau berdua juga memelihara dan mengajarkan prinsip moral, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, dan lain sebagainya. Sehingga pengajaran kedua tokoh ini mungkin akan menjadi alternatif yang konstruktif bagi kita dalam menyikapi penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Tentu filsafat memiliki satu konotasi atau mungkin bayangan di dalam benak banyak orang ya, sesuatu yang sulit, bahkan mengawang-awang. Tapi sebenarnya tidak demikian. Filsafat justru adalah suatu seni hidup secara praktis yang elok dan bajik. Sehingga saya melihat apa yang diajarkan oleh kedua tokoh ini mengandung nilai atau mengandung filsafat yang sangat tinggi, sekaligus sangat praktis. Itu sebabnya saya mengajak sahabat sekalian untuk sama-sama belajar dari kedua tokoh ini. Yang pertama, sekedar latar belakang saja. Lalu yang kedua, ada pertanyaan ya. Ada nggak sih pengajaran Yesus dan Buddha yang mirip? Banyak yang menilai ada ajaran Buddha dan Yesus yang mirip, meski tidak sama persis. Misalnya, keduanya sama-sama menganjurkan apa yang di kemudian disebut sebagai golden rule. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan.
Ya, di dalam Dhammapada itu disebutkan ya bahwa consider others as yourself. Ini teks Buddhism, bukan teks Kristiani. Perlakukan orang lain seperti dirimu sendiri. Ini 5-6 abad sebelum Yesus lahir ke dunia. Consider others as yourself. Tetapi pada abad pertama, Yesus mengucapkan dan mengajarkan hal yang kalau tidak boleh dibilang sama, mirip. Yesus mengatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Itu direkam oleh Santo Lukas ya, di bab 6 ayat 31. Bahkan di dalam Sutta Nipata, Buddha itu mengajarkan, let your thoughts of boundless love pervade the whole world. Ada satu perintah untuk mengasihi ya seluruh dunia. Yesus juga mengatakan hal yang mirip, kalau tidak boleh dibilang sama. Yesus bersabda, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu ditulis oleh Santo Yohanes di bab 15 ayat 12. Nah, kawan-kawan sekalian, adanya kemiripan-kemiripan ini akhirnya membuat orang itu bertanya-tanya ya, apakah salah satu dari keduanya ini saling mencontoh, gitu ya. Ada banyak spekulasi tentunya, tetapi kita nggak akan masuk ke sana. Yang jelas, Siddhartha Gautama menyarikan ajarannya ke dalam 4 kebenaran mulia, 4 noble truths, dan jalan kebenaran berunsur 8, atau yang biasa dikenal juga sebagai jalan tengah. Sedangkan ajaran Yesus ditulis, lebih tepatnya ditulis ulang oleh keempat penginjil dalam gaya penulisan mereka masing-masing setelah Yesus terangkat ke surga. Teolog Perjanjian Baru bernama Marcus Borg dalam buku Jesus and Buddha, The Parallel Sayings, ya, itu buku sekitar 22 tahun yang lalu ya terbitnya. Jadi Pak Borg ini mengusulkan pandangan bahwa Yesus dan Siddhartha sama-sama menemukan tujuan dan takdir spiritual yang sama. Dia juga menyebutkan Kabalah Yahudi, Islam Sufisme, dan ajaran Tao mengungkapkan peta jalan juga menuju kesadaran. Di dalam pemikiran seperti ini, yang juga ditulis oleh Richard Rohr dan juga James Finley dalam buku Jesus and Buddha, Paths to Awakening, melihat ada kesamaan di antara tradisi-tradisi agama yang ada di dunia ini, dan dalam konteks kita ini adalah Siddhartha dan Yesus. Apakah ada kesamaan atau kemiripan? Tidak bisa dipungkiri, ada kemiripan. Kalau tidak boleh dibilang ada kesamaan. Menarik ya, pada waktu Siddhartha mengatakan, ya ini ditulis dalam Majjhima Nikaya ya. If anyone should give you a blow with his hand, with a stick or with a knife, you should abandon any desires and utter no evil words. Kalau ada orang yang mau menyakiti kamu dengan tangannya, dengan tongkat, atau dengan pisau, kamu sebaiknya meninggalkan keinginanmu untuk membalas atau untuk menggunakan kata-kata yang jahat. Intinya nggak boleh balas. Nah, Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Lukas
6 ayat 29. Well, teman-teman, kita bisa mencari tahu, dan saya sudah menyediakan ya, mengusulkan beberapa kemiripan perkataan atau ajaran Siddhartha Gautama dan Yesus, seperti yang sudah sahabat sekalian terima ya papernya. Tetapi kita tidak akan mungkin bisa membahas kesamaan-kesamaan ini dalam waktu yang singkat ya, karena ada beberapa yang saya daftarkan di situ, yang saya himpun dari berbagai sumber. Itu yang kedua, ada kemiripan antara ajaran Siddhartha dan Yesus. Yang ketiga, mungkin ini yang menjadi pokok bahasan atau pokok percakapan kita pada malam hari ini, yaitu tentang penderitaan. Penderitaan di sini tentu adalah sesuatu yang menyakitkan, baik itu secara fisik maupun secara batin. Dan penderitaan ini menjadi tema yang begitu penting di dalam ajaran Buddha. Bahkan di dalam banyak filsafat dari pemikir-pemikir tertentu, penderitaan juga menjadi tema yang begitu sentral. Musa, seorang filsuf pertama dari kaum Yahudi, menurut Philo, ya, seorang filsuf dari Alexandria, juga menyebutkan bahwa hidup manusia yang cuma 70-80 tahun itu diwarnai kesusahan dan penderitaan. Jadi saya pikir tema ini begitu penting dan sangat relevan bagi kita semua. Dalam ajaran Buddha, penderitaan menjadi tema sentral seperti yang tertuang di dalam 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Pengajaran Buddha bagi para awam atau orang-orang non-Buddhis, menurut saya, tidak sulit untuk dipelajari atau dipahami. Sebab sangat praktis. Saya tertarik pertama kali dengan tradisi Buddhism ketika masih SMP. Bukan karena saya suka hal-hal yang berbau religius, bukan. Tapi karena pemain sepak bola idola saya, yaitu Roberto Baggio, adalah seorang Buddhis. Jadi saya tertarik aja gitu ya. Seperti apa agama Buddha? Sekalipun saya seorang Kristiani. Dan di dalam ajaran Buddha ternyata yang menjadi tema sentral adalah penderitaan. Dan itu tertuang di dalam 4 kebenaran mulia. Yang pertama adalah kebenaran mengenai dukkha atau penderitaan. Kebenaran atau kasunyataan tentang adanya penderitaan di dalam hidup manusia. Tentu dukkha di sini memiliki makna yang dalam ya. Bukan hanya sekedar menderita, tetapi juga memuat suatu rasa tidak puas, rasa tidak cukup. Dan itu masuk di dalam frasa dukkha. Bukan sekedar menderita, tetapi ada perasaan dari hati yang tidak puas, tidak cukup. Dan ini yang disebut sebagai dukkha. Dan sekarang bahasa ini menjadi bahasa yang sudah dikenal luas ya, diserap oleh bahasa Indonesia. Kita tahu kan kata dukkha ya. Tapi dalam bahasa Pali dukkha ya, D-U-K-K-H-A, dukkha kalau dilatinkan. Ada kebenaran tentang penderitaan. Yang kedua, ada kebenaran mengenai penyebab dukkha atau penyebab penderitaan. Atau dukkha samudaya. Yang ketiga, adanya kebenaran bahwa dukkha itu bisa lenyap. Kebenaran atau kasunyataan mengenai lenyapnya dukkha atau dukkha nirodha.
Yang keempat adalah kebenaran mengenai jalan menuju lenyapnya duka atau lenyapnya penderitaan. Dukkha nirodha gamini patipada magga. Dengan 4 kebenaran yang mulia ini, sebenarnya para pembelajar atau kaum awam yang ingin belajar agama Buddha itu sangat terbantu. Sehingga ketika mulai mencoba mengenal tradisi atau pengajaran Buddhism dengan 4 kebenaran mulia yang ditawarkan oleh Siddhartha Gautama Buddha, seharusnya bisa menolong kita untuk memahami inti dari pengajaran Gautama Buddha. Ada penderitaan, ada penyebab penderitaan, penderitaan bisa lenyap, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan itu. Sangat sistematis, sangat logis, sangat praktis, tidak mengawang-awang. Bahkan kebenaran akan adanya dukkha, adanya penderitaan itu masih bisa dibagi lagi. Seperti penderitaan biasa, katakanlah sakit flu, kena COVID-19, sakit gigi, dan lain sebagainya, itu penderitaan biasa atau dukkha ya. Tetapi ada penderitaan karena perubahan yang disebut dengan viparinama dukkha. Penderitaan karena perubahan, misalnya berpisah dengan orang yang dicintai, tidak tercapai apa yang diinginkan, orang yang dikasihi meninggal, putus asa, dan lain sebagainya. Adanya perubahan di dalam kehidupan menjadikan kita berduka atau menderita. Dan juga ada penderitaan karena memiliki badan jasmani atau sangkara dukkha. Ini adalah penderitaan karena kita lahir sebagai manusia, sehingga bisa mengalami sakit, bisa sedih, bisa kecewa, dan lain sebagainya. Saya punya seorang kawan yang begitu menjaga hidupnya, menjaga kesehatannya. Dia sakit. CA, kanker tulang. Tiba-tiba stadium akhir. Padahal ini menjaga hidupnya. Jalan kaki setiap pagi, makannya sayur, makan buah, nggak makan sembarangan. Seperti kebanyakan teman saya yang lain. Tapi kawan saya ini begitu menjaga hidupnya. Dan mendapat vonis CA, cancer. Sudah didoakan? Didoakan. Dia seorang Kristiani. Dan Tuhan memanggil dia. Kalau dilihat secara manusiawi, secara real, yang menderita dong. Dia kesakitan. Saya tahu dia sakit. Dia telepon saya, chat saya beberapa kali. Karena saya mendiagnosis dia pertama kali sakit itu. Saya menduga dia mendapatkan atau mengidap cancer. Karena waktu pertama kali sakit, nyeri itu minta obat ke saya. Gitu ya. Saya udah bilang, Ci, kalau 2 kali saya kasih obat yang berbeda ini masih sakit, segera ke ortopedi. Apa pendapatmu? Ya, ke ortopedi aja. Saya takutnya ini. Gitu ya. Dan ternyata benar dugaan saya. Tuhan memanggil dia kemarin pada masa pandemi. Menderita? Ya, menderita. Sedih? Ya, sedih. Dan 600 tahun atau 6 abad sebelum Yesus lahir, penderitaan seperti ini sudah dipahami, sudah disadari. Ini bukan dari tradisi yang seperti tradisi yang saya ikuti, Kristiani. Ini non-Kristiani, tetapi secara praktis, secara real, bisa ditemukan oleh
Gautama Buddha. Tetapi tidak berhenti di situ. Buddha Gautama juga menunjukkan adanya penyebab duka. Dan duka yang menyelimuti manusia itu bisa lenyap. Nah, bagaimana caranya untuk duka itu lenyap? Ada jalan yang berunsur 8 yang perlu dijalani, dilalui, ditempuh oleh setiap orang yang ingin lepas dari belenggu penderitaan. Yang pertama adalah seseorang perlu punya pengertian yang benar atau samadhi. Kedua, orang perlu punya pikiran yang benar. Sama sankappa. Ketiga, orang perlu punya ucapan yang benar. Atau yang disebut dengan sama vaca. Keempat, orang perlu memiliki perbuatan yang benar. Kelima, orang perlu memiliki mata pencaharian atau pekerjaan yang benar. Yang keenam, orang perlu punya ikhtiar atau usaha yang benar. Ketujuh, orang perlu punya perhatian yang benar. Atau yang disebut dengan sama sati. Dan yang terakhir, yang kedelapan, orang perlu punya konsentrasi yang benar. Atau sama samadhi, konsentrasi. Ya kita sering ya dengar kata samadhi, semedi gitu kalau orang Jawa bilangnya. Nah, 4 kebenaran mulia dan jalan menuju lenyapnya duka ada yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Ini adalah inti pengajaran Buddhism yang saya tahu, sependek yang saya tahu. Itu di sini ada teman-teman Buddhis yang hadir. Saya mohon nanti bisa memperkaya, menambahkan. Dan untuk itulah kelas ini menjadi lebih menarik ya, karena kita saling memperkaya dan kita saling belajar bersama. Lantas, ketika kita sudah tahu apa yang dilihat oleh Siddhartha Gautama, ketika dia sudah mendapatkan pencerahan, ya, dia terbangunkan menjadi Buddha, orang yang tercerahkan. Lalu bagaimana dengan ajaran Yesus? Dia lahir 6 abad sesudah, atau 5 abad sesudah Siddhartha. Bagaimana Yesus dari Nazaret itu melihat penderitaan? Sependek yang saya tahu, penderitaan sejati bagi Yesus adalah manusia mengalami kebinasaan kekal atau terpisah dari sang Khalik. Manusia mengalami kebinasaan yang kekal atau terpisah dari penciptanya. Dari mana simpulan ini? Berulang kali di dalam Injil, Yesus Putra Maria itu mengatakan hal-hal semacam ini. Contoh, dia berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang tidak binasa, maka Yesus, Sang Putra Allah itu, dia harus turun ke dunia, mengambil rupa manusia, mati menggantikan manusia yang berdosa, lalu dia bangkit dan naik ke surga. Kenapa dia mati? Supaya orang
berdosa yang seharusnya mati karena dosa-dosa mereka, ketika mereka menyadari keberdosaan mereka dan mengakui Yesus sudah mati menggantikan mereka, mereka terbilang menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, ini satu contoh dari apa yang Yesus tawarkan mengenai penderitaan, bahwa kebinasaan kekal adalah penderitaan sejati umat manusia. Sehingga dia rela untuk datang, dan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti yang ditulis oleh Santo Matius di bab 20 ayat 28. Loh, kenapa orang bisa berdosa? Kenapa ayat-ayat ini bisa muncul begitu saja? Ternyata ada sejarahnya. Kalau Siddhartha menemukan pencerahan atau berusaha mencari apa yang menjadi kebenaran dari realitas yang dia temukan di zamannya. Dia melihat orang sakit, itu menderita. Dia melihat orang tua pun itu menderita, karena hilang kekuatannya, hilang ketampanan, kecantikannya, kegesitannya. Itu pun penderitaan. Lalu ada orang mati, pun itu penderitaan. Sehingga dia mencari suatu kebenaran, dan dia mendapatkan pencerahan. Tetapi kenapa Yesus tiba-tiba mengatakan seperti ini? Ada juga sejarahnya. Latar belakang kenapa Yesus harus datang adalah pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa memiliki akibat yang menimpa seluruh umat manusia. Karena Adam merupakan wakil dari seluruh umat manusia. Tentu yang teman-teman Kristiani sudah hafal betul cerita ini. Jadi izinkan saya hanya merefresh saja, mengingatkan lagi. Ketika Adam sudah diperintahkan ya buah yang dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan. Yang lain boleh dinikmati di Taman Eden, tapi khusus yang dari pohon itu jangan. Tapi toh tetap dilanggar. Ketika istrinya Hawa makan karena bujukan si ular, lalu suaminya ikut makan, maka itulah pelanggaran pertama yang berdampak pada seluruh keturunan Adam dan Hawa. Mereka melanggar berarti berdosa. Berdosa berarti mereka mengalami maut. Maut bukan sekedar mati, tetapi terpisah dari pencipta Adam dan Hawa, pencipta manusia. Ya, setidaknya itu yang diberitakan oleh kitab suci dalam tradisi Kristiani. Namun, secara real, akibat dosa Adam, ada beberapa yang bisa kita daftarkan di sini. Yang jelas, ketika Adam jatuh dalam dosa, efek pertama, efek yang dialami oleh umat manusia adalah penderitaan. Contoh, perempuan merasa sakit waktu melahirkan. Pekerjaan menjadi sukar. Itu semua tertulis ya di dalam Kejadian 3 ayat 16, Kejadian 3 ayat 17, 19. Engkau akan susah waktu bersalin. Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Pekerjaan menjadi sukar. Tentu pekerjaan sendiri bukan hukuman dosa, karena pekerjaan sudah ada sebelum manusia berdosa. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 15. Tetapi setelah dosa, maka pekerjaan menjadi sukar. Ini merupakan sebagian hukuman dosa. Lalu akibat dosa, ada rasa gelisah, takut, khawatir, tidak damai.
ketika Adam dan Hawa mengetahui bahwa mereka telanjang, ya, mereka sadar mereka berdosa. Wah, mereka telanjang. Mereka menyadari mereka selama ini telanjang, ya, dan mereka lari dari Tuhan. Mereka bersembunyi. Dia takut, gelisah, khawatir, tidak damai. Yang ketiga, putus hubungan mereka dengan Allah. Yang keempat, manusia mengalami kematian. Kematian fisik dan juga kematian kekal. Kematian ini bisa datang setiap saat dan tidak akan bisa dihindari. Topik kematian ini akan jadi topik di kelas Jumat Circles 2 pekan depan, karena pekan depan kita akan berselancar bersama Sis Jessica dalam topik yang menarik sekali, ya, penderitaan dalam filsafat Viktor Frankl. Kematian menjadi upah atau akibat dari dosa. Ada sebuah dongeng, ya, tentang seorang pedagang di Baghdad. Suatu hari dia menyuruh pelayannya pergi ke pasar. Pelayan itu kembali dengan muka pucat ketakutan. Tuannya tanya, "Loh, ada apa? Kok mukamu pucat gitu?" Pelayan itu menjawab, "Tuan, aku bertemu dengan maut. Dia melihat aku, lalu menggerak-gerakkan tangannya secara menakutkan. Tuan, aku takut sekali. Mohon pinjami aku kuda supaya aku bisa pergi dari sini." Tuan itu bertanya, "Emang kamu mau lari kemana?" Aku mau lari ke kota Samara." Tuan itu kasihan, lalu meminjamkan kudanya dan pelayan itu segera pergi ke kota Samara. Tuan itu merasa penasaran, lalu dia pergi ke kota untuk mencari maut itu. Nah, waktu ketemu dengan maut, Tuan itu tanya, "Wahai maut, kenapa kamu menakut-nakuti pelayanku?" Maut menjawab, "Aku tidak menakut-nakuti dia. Aku hanya heran. Aku hanya heran melihat dia. Kenapa di pasar di kota Baghdad ini? Karena aku punya perjanjian untuk bertemu dengan dia malam ini di kota Samara." Ini cerita lama, ya, teman-teman sekalian. Maut heran melihat pelayan itu di pasar di kota Baghdad. Padahal dia punya janji untuk ketemu dengan pelayan itu di kota Samara. Ya, intinya adalah orang nggak usah waktunya meninggal, ya meninggal dunia. Nggak bisa ditawar-tawar. Belum waktunya pun tidak akan bisa meninggal. Kalau sudah waktunya, mau lari kemana juga akan menemui kematian. Kita masih berbicara dalam konteks latar belakang kenapa Yesus mengatakan dia datang supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena latar belakangnya Adam sudah jatuh dalam dosa. Dan efek-efeknya seperti yang tadi saya bagikan adalah penderitaan, rasa gelisah, putus hubungan dengan Allah, kematian. Juga semua orang menjadi berdosa. Semua manusia ada di bawah murka Allah, dan semua manusia condong kepada kejahatan. Tentu kita sudah kenal dengan istilah neraka, ya. Apakah itu masuk sebagai efek dosa? Iya. Bukan saya yang bilang, tapi kitab suci. Tapi yang menarik adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian 6 ayat 5 itu mengatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ternyata akibat dari dosa adalah kita memiliki kecenderungan hati untuk berbuat kejahatan. Dalam Kejadian 8 ayat 21 juga dikatakan, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia,
sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Adanya kecenderungan untuk lari kepada kejahatan, berbuat kejahatan. Ternyata teologi Kristiani menawarkan dosa sebagai penyebabnya. Dan itu yang membuat manusia menjadi menderita. Kita melihat tadi, ketika Siddhartha menawarkan melalui pencerahan yang dia dapatkan, ada 4 kebenaran mulia, yaitu adanya duka dan adanya penyebab duka. Kalau kita mau masuk lagi lebih dalam, apa penyebab duka? Apa yang menyebabkan seseorang itu menderita? Ketika Siddhartha melihat ada orang sakit, orang tua, orang meninggal, itu adalah penderitaan, menunjukkan adanya realitas penderitaan. Lalu sekarang, apa yang Buddha katakan tentang penyebab penderitaan? Penyebab penderitaan tidak lain adalah keinginan yang tidak wajar. Penyebab penderitaan bukan dari luar. Sakit, menjadi tua, meninggal, itu bukan penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan itu datangnya dari dalam, yaitu keinginan yang tidak wajar, atau yang di dalam bahasa Pali disebut sebagai tanha. Bukan keinginan yang menjadi penyebabnya, yang menjadi penyebab penderitaan, tetapi keinginan yang tidak wajar. Keinginan untuk menghindar dari kematian, menghindar menjadi tua, tidak mau mengalami sakit. Itulah keinginan yang membuat manusia menderita, mengalami duka. Ketika seseorang mengalami sakit, itu sesuatu yang sangat alamiah. Kita punya badan, kita bisa niscaya mengalami sakit. Yaitu adalah natur dari badan kita. Tentu Siddhartha tidak mengajarkan orang untuk hidup sembrono, tentu bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi secara fase alamiah, badan manusia bisa mengalami sakit. Manusia bisa menjadi tua, dan manusia pasti mati. Bagi Siddhartha, itu hal yang sangat lumrah. Orang bisa sakit, orang bisa menjadi tua, dan orang bisa meninggal dunia. Lumrah. Tetapi yang menjadi penyebab penderitaan adalah kita tidak mau bahkan lari sekencang-kencangnya dari fase menjadi tua, meninggal dunia, bahkan nggak mau sama sekali mengalami rasa sakit. Memang ada orang yang tidak pernah mengalami rasa sakit. Sehebat-hebatnya kita menjaga fisik kita, ya, sehebat-hebatnya kita menjaga pola makan kita, pola hidup kita masih bisa sakit kok. Apapun suplemen kita, apapun vitamin kita. Suplemen, pola hidup yang baik itu memang wajib atau sangat mendukung. Kita tentu diundang menjadi manusia yang bertanggung jawab, ya, menjaga pola makan, pola hidup yang baik. Tetapi yang dimaksudkan Siddhartha, sependek yang saya bisa pahami, teman-teman, adalah tubuh yang sakit menjadi tua dan meninggal dunia. Itu adalah satu fase alamiah manusia. Dan yang menyebabkan manusia menderita bukan itu, tetapi keinginan yang tidak wajar. Lama saya merenungkan ini, teman-teman sekalian. 5 abad sebelum
Yesus lahir, Buddha mengajarkan sesuatu yang sangat luhur. Dan terus terang saya kagum. Di India atau Nepal sebagian selatan ya, lahir seorang Siddhartha yang memiliki pemikiran begitu mendalam. Tentu saya juga kagum dengan Socrates, dengan Lao Tzu atau Kongzi. Orang-orang yang di luar tradisi keimanan saya, religiusitas saya, tetapi memberikan atau melahirkan pengajaran-pengajaran begitu luhur. Jadi bagi Siddhartha, keinginan yang tidak wajar adalah akar penderitaan. Dan ini saya pelajari dari tradisi Buddha Theravada, teman-teman ya. Sebagaimana kita tahu, di dalam Buddhisme ada aliran Theravada, ada Mahayana, ada juga Tibetan ya. Tapi kali ini saya memang mencoba mempelajari dari aliran Theravada dan saya berhutang kepada kawan-kawan Buddhis dari aliran Theravada. Dan sebelum saya atau sambil saya mempersiapkan makalah atau materi ini, saya berkonsultasi dengan para Bante ya, baik yang dari Theravada maupun Mahayana, juga para aktivis Buddhis ya, termasuk pengurus satu vihara ya di Jawa Tengah untuk sebagai teman percakapan ya, apa yang saya akan bagikan ini menurut mereka seperti apa, dan saya mendapatkan masukan-masukan yang sangat baik. Oke, sampai di sini dulu, Teresa Melisa. Kita akan lanjutkan dengan Q&A dan nanti akan masuk ke dalam sesi keempat ya, percakapan imajinatif Siddhartha dan Yesus. Thank you.